Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita hitung, dan di antara nikmat yang kita rasakan pada saat ini adalah kita masih diberikan taufiknya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ikhlas karenanya dan juga al-qabul, diterima segala amal soleh yang kita laksanakan karenanya Rabbul Alamin. Dan juga kita bermohon kepadanya Rabbul Alamin untuk kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan kita di dunia ini sampai nanti akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Baik, kembali kita buka dan kita lanjutkan kitab Ighatsatul Lahfan, kitab tulisan daripada Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang tentunya kita ketahui bersama isinya adalah mengungkap tipu daya syaitan kepada Bani Adam. Dan tentunya kita mengetahui tipu-tipu daya ini supaya kita menjauhkannya sejauh-jauhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari tipu-tipu daya tersebut. Kita ketahui beliau telah memberitahukan kepada kita di antara tipu dayanya, dan ini dari sekian banyak tipu daya makayid daripada syaitan yang kita pernah baca daripada keterangan beliau rahimahullahu taala, adalah terkait dengan nikah at-tahlil atau al-muhallil, dengan bahasa kita nikah Cina buta. Dan itu kalau kita melihat penjelasannya beliau rahimahullahu taala, banyak di antara sebab-sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah mereka orang-orang yang melepaskan talak kepada istrinya, ya tentu tidak memikirkan dengan seksama dan tidak melalui manhaj atau metode yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, di antaranya mereka banyak di antara laki-laki yang sembarangan dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu misal menjatuhkan talak 3 secara langsung. Dan itu kita mendapatkan penjelasan daripada beliau rahimahullahu taala bahwa itu adalah talak bid'i, talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau dalam syariat. Walaupun dalam hakikatnya hukum daripada talak 3 yang dilayangkan atau yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Beliau di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memperkuat pendapat bahwa ucapan suami kepada istrinya, aku talak kamu talak 3, ini masih jatuh talak 1. Namun kita pernah jelaskan juga di sana ada di sana juga ada pendapat para ulama, dan itu adalah pendapat jumhur, majoriti daripada ulama madhab yang ada, bahwa ucapan suami aku talak kamu talak 3 adalah jatuh talak atau jatuh 3 talak, jatuh talak 3. Maknanya bahwasanya ketika talaknya jatuh 3, maka ketika itu sudah tidak bisa lagi bersatu. Kalaupun mau lagi kembali, maka melalui proses yang panjang. Sehingga bagi mereka yang tidak sabar, bagi mereka yang tidak indahkan daripada syariat, maka mereka terjerumus ke dalam nikah at-tahlil atau Cina buta yang pernah kita sebutkan. Jadi kita merujaah sedikit saja apa yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa terkait dengan tolak ini. Jadi hukum asalnya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mafsadatnya begitu besar tentunya. Namun tentu talak ini walaupun tidak disukai, namun itu tetap dibolehkan, ya karena memang terkadang tidak ada rotan akar pun jadi.
karena itu adalah jalan keluar satu-satunya bagi pasangan suami istri yang tidak nyambung lagi. Dan itu yang pernah kita sebutkan, semua bahtera rumah tangga itu pasti terempas oleh gelombang-gelombang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bahkan setinggi gunung begitu. Namun apabila fondasinya kokoh, bahteranya kokoh, maka insya Allah dia bisa sampai ke daratan dengan selamat. Oleh karena itu, selama perselisihan di antara suami istri itu adalah perselisihan yang bersifat duniawi, kemudian penyimpangan antara suami dan istri, penyimpangan suami misalnya atau penyimpangan istri misalnya, itu masih terkait dengan masalah duniawi, adat istiadat dan seterusnya, maka itu anggap saja adalah gelombang-gelombang yang memang normal bagi bahtera rumah tangga. Tapi kalau udah berkaitan dengan penyimpangan syariat, misalnya salah satu di antara mereka tidak sholat, salah satu di antara mereka masih minuman keras, salah satu di antara mereka naudzubillah misalnya melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya, setelah dinasihati tidak bisa juga, ya maka ini tentu jalan keluarnya adalah talak. Tapi itu pun melalui proses yang pernah kita sebutkan. Namun poinnya adalah yang pernah kita sebutkan, talak ini ada dua. Dari segi keumumannya ada talak sunni, ada talak bid'i. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Yang dimaksud dengan sunnah dan bid'ah di sini ya tidak seperti maksud daripada amaliyah yang ini sesuai sunnah berpahala, kemudian bid'ah ini berdosa, dan tidak, itu tidak masuk dalam bahasan ini. Sunnah maksudnya adalah sesuai dengan syariat. Artinya bukan mentang-mentang sunnah lalu kemudian berpahala ketika menceraikan istrinya. Itu tidak demikian. Yang pernah kita sebutkan sesuai dengan syariat, yaitu bagaimana bentuknya, mentalak istrinya tidak dalam keadaan haid, dan juga mentalak istrinya dalam keadaan dia tidak dalam keadaan suci dan dia tidak pernah menggaulinya. Dan juga dari segi jumlah, jadi dari segi jumlah dia mentalak istrinya satu persatu. Yang pernah kita sebutkan kan terkait dengan talak bid'i, talak bid'ah itu dari dua sisi. Dari segi waktunya, menyelisihi waktu yang tadi kita sebutkan, mentalak istrinya dalam keadaan haid atau mentalak istrinya dalam keadaan suci namun dia pernah menggaulinya, maka ini dari segi waktu. Maka apabila dia menjatuhkan talak, maka ini talak bid'ah. Lalu kemudian dari segi jumlahnya yang pernah kita sebutkan bahwa dia mentalak istrinya 3 kali sekaligus, dan ini yang jadi bahasan yang pada pertemuan yang lalu. Dan juga sebagai tambahan, ada juga fenomena di samping ada sebagian laki-laki yang entah karena jahilnya, entah karena tidak ada ilmunya, entah karena sengaja emosi yang meluap-luap, jadi dia sebutkan aku talak kamu 3 kali atau talak 3. Atau ada sebagian fenomena saking emosinya, aku talak kamu, talak kamu begitu. Ada tidak demikian? Pokoknya aku talak begitu. Jadi kan 3 kali mungkin lebih mungkin. Ada tidak demikian? Nauzubillah lah di sini kan. Sampai begitunya ada juga demikian. Nah, itu pun ikhtilaf di kalangan para ulama begitu. Jatuh apa tidak? Dia bilang aku talak kamu, talak begitu. 3 kali, bahkan 4 kali begitu. Saking jengkelnya lah begitu kan emosinya. Nah, namun dalam hal ini yang kita pilih pendapat bahwasanya kalau ucapannya berulang kali demikian, maka ucapannya yang kedua atau yang ketiga atau bahkan yang keempat itu sebagai penegasan saja, itu takkid saja. Ya, takkid saja. Beda dengan ucapan dia aku talak kamu talak 3. Itu kalau itu bukan lagi penegasan, tapi memang dia ucapkan talaknya itu talak 3 sekali. Nah, itu yang pernah kita sebutkan perbedaannya. Kemudian selayang pandang juga terkait dengan talak ini, karena ini berhubung bahasanya yang dibahas sedikit oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, bahasanya panjang sekali di bab fikih tentunya. Ya, terkait dengan talak itu ada yang talak sunni tadi kita sebutkan dari segi caranya ya. Ada talak bid'i, sunni dan bid'i dari segi caranya, sunnah dan bid'ah. Kemudian dari segi konsekuensinya ada yang disebut dengan talak rij'i atau talak raj'i, ada talak
bainunah, ada talak bainunah. Talak bainunah, dan bainunah ini ada dua. Ada bainunatu sughra atau ada bainunatu al-kubra. Ini selain pandang saja, kalau tidak ini banyak di artikel-artikel saja di situ. Cuma kadang ketika terjadi bahtera yang dihempas oleh gelombang tadi, belum cukup ilmunya terkait dengan talak ini, sehingga serampangan saja begitu kan. Lupa juga akan ilmu-ilmu tersebut, akhirnya tidak terkontrol. Jadi ada talak raj'i, talak yang apabila jatuh talaknya, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya, maka ada kesempatan untuk rujuk kembali, maka disebut raj'i. Talak yang bisa rujuk kembali. Ya misal tadi talak 1, talak 2, begitu. Ya, tentu semasa iddahnya dia rujuk kembali, maka disebut talak raj'i, karena dia bisa rujuk kembali dengan syarat di masa iddahnya. Dan yang pernah kita sebutkan, seorang istri itu menunggu masa iddahnya di rumah suaminya, bukan di rumah ibunya atau orang tuanya atau rumah saudaranya, tidak, karena itu dia masih berstatus istri yang pernah kita sebutkan. Dan juga terkait dengan proses rujuk, ini simpel dalam syariat, walaupun memang dianjurkan dalam talak, dalam rujuk itu memang dianjurkan. Sebagian para ulama menyatakan ada saksi lah sebagai untuk penguat. Tapi pun kalau tidak ada saksi, maka tak masalah, itu jatuh semua. Talaknya misalnya dia talak diam-diam antara dia dengan istrinya, jatuh walaupun tak ada saksi. Rujuk pun demikian juga. Nah, rujuk pun simpel sekali rujuknya. Bisa dengan sorih, dengan kalimat yang pernah kita sebutkan, ya sudahlah, kita rujuk saja. Itu misalnya demikian adanya, bisa di dapur misalnya gitu kan. Ya lagi-lagi kopi lagi ya. Tidaklah, maksudnya dia waktu itu kebetulan kopinya sangat enak gitu ya, akhirnya rujuk aja lah kita gitu. Bisa aja, itu namanya sorih gitu. Atau kalau tidak sorih karena ya susah untuk menyebutkan kalimat puisi-puisi, akhirnya dia berdua-duaan di bilik kamarnya dan seterusnya, itu pun bagian daripada rujuk, itu sangat simpel sekali di dalam syariat. Tapi mesti di dalam masa iddahnya, talak 1, talak 2, maka itu disebut talak raj'i. Kemudian ada disebut talak bainunah. Bainunah maknanya adalah bain, yaitu terpisah, pisah. Jadi pisah maknanya di sini adalah tidak ada hak lagi untuk rujuk. Kalau hak rujuknya itu tidak ada, lalu kemudian dia ingin bersatu, lalu kemudian dia bersatunya lagi hanya dengan akad nikah saja tanpa dinikahi oleh laki-laki lain, maka itu namanya bainunatu as-sughra. Bainunatu sughra, terpisah dengan terhitung kecil ya, kecil. Kenapa disebut kecil? Karena kalau dia mau kembali bersatu dengan istrinya, dia mesti akad lagi. Itu bainunatus sughra. Kalau bainunatul kubra, pisah, tapi pisahnya ini bersifat besar. Jadi itu hanya ada pada talak yang ketiga, Jadi bainatus sughra tadi yang disebutkan, misal dia talak 1 istrinya, namun habis masa iddah istrinya tapi dia tidak rujuk. Berarti selesai atau tidak selesai akad nikahnya. Tapi kok nyesal lagi dia, pengen lagi untuk membangun rumah tangga lagi. Gimana caranya? Ya tidak bisa hanya kalimat rujuk saja. Dia harus dengan akad baru. Ya, karena dia akad barunya tidak melalui proses panjang, maknanya istrinya itu tak perlu dinikahi oleh laki-laki lain, maka itu disebut sughra, kecil. Itu berlaku pada talak 1, talak 2. Tapi kalau talak 3, itu dah bainunatul kubra. Pisahnya itu bentuknya besar. Kalau dia mau bersatu lagi dengan istrinya, maka prosesnya panjang yang pernah kita sebutkan, harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu, barulah dia bisa menikah kembali dengan akad baru lagi. Itu bainunatu al-kubra. Bainunatu sughra yang kecil tadi kita sebutkan talak 1, talak 2 yang habis masa iddahnya tidak rujuk.
Lalu kemudian masuk dalam kategori bainunatus sughra, pisah yang kecil. Maksudnya kalau mau bersatu lagi itu dengan akad baru, itu masuk di dalamnya khulu', masuk di dalamnya khulu', masuk di dalamnya al-fasakh, masuk di dalamnya khulu', masuk di dalamnya al-fasakh. Apa itu khulu', apa itu fasakh yang pernah kita sebutkan? Perpisahan antara suami dan istri kan ada 3 bentuknya. Ada talak, yaitu dari suami, ucapan daripada suami, perpisahan yang diucapkan oleh suami, bentuknya talak yang kita ketahui bersama. Kemudian khulu' adalah perpisahan antara suami dan istri atas dasar permintaan istri dengan membayar ganti ya, bukan ganti rugi, tapi membayar ganti daripada permintaannya, sejumlah uang atau sejumlah barang yang disepakati bersama. Itu kalau permintaannya daripada istri, maka itu namanya khulu'. Kemudian ada namanya al-fasakh. Fasakh maknanya dipisah paksa. Ini penyebabnya adalah karena ada hal-hal yang menjadi cacat yang tidak bisa disatukan. Jadi imma cacatnya dalam akad nikahnya batil. Ya, banyak terjadi yang cerita tuh hari di perantauan dia menikah gitu kan, setelah menikah mungkin punya anak atau dan seterusnya, tiba-tiba baru dia tahu yang dinikahi adalah adiknya atau yang dinikahi olehnya adalah saudara kandungnya. Itu berarti kan batal menikahannya. Berarti dia harus dipisah, fasakh. Atau mungkin karena tidak ada ilmu dahulu kala dan seterusnya, nikahnya tanpa wali. Berarti tidak memenuhi rukunnya. Itu pun harus difasakh. Atau salah satu di antara pasangan itu ada aibnya. Ada aib yang aib tersebut tidak bisa dilangsungkan pernikahannya. Aibnya ya terkait dengan mungkin cacat ya, terkait dengan cacat yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya dan seterusnya. Cacat-cacat fisik ya terkait dengan hubungan suami istri, atau misalnya juga terkait dengan sifat-sifat yang dia tidak bisa tahan, misalnya kekerasan dan seterusnya. Dia pergi ke pengadilan untuk difasakh. Jadi itu 3 perpisahan antara suami dan istri. Nah, yang bainunatus sughra, pisah yang skala kecil ya, skala kecil itu pada talak 1, talak 2 yang tidak rujuk setelah masa iddahnya selesai. Dan juga talak bainunatus sughra ini berlaku pada khulu' yang tadi diminta oleh perempuan. Ya, bisa aja perempuan tuh misal tidak tahan dengan suaminya dan seterusnya, akhirnya dia minta pada suami, ya udahlah kita pisah aja. Ini saya kasih uang atau saya kasih inilah, begitu, kita pisah baik-baik lah gitu. Ada juga demikian. Akhirnya suaminya bilang, ya sudah saya terima dan kita pisah. Maka itu namanya khulu'. Tapi sebulan kemudian kesepian pula istrinya. Gitu kan, akhirnya merengek-rengek pula ke mantan suaminya, ya udahlah daripada kita begini-gini ya kita kembali saja. Nah, bagaimana prosesnya? Ya prosesnya akad baru. Maka tadi disebutkan khulu' itu bainunatus sughra. Begitu juga dengan fasakh tadi. Kalau udah dipisah lalu kemudian cacat-cacatnya yang tadi bisa dikembalikan, tadi misalnya wali tidak ada gitu, ya udah akad baru lagi, wali ada gitu. Dan juga cacat-cacat yang sekira bisa disembuhkan, bisa dikembalikan, maka caranya diulang lagi pernikahannya. Itu namanya bainunatus sughra, perpisahan yang skup atau skala kecil. Kalau yang besar itu satu-satunya adalah talak 3 yang pernah kita sebutkan. Lalu kemudian juga terkait dengan talak ini, sebagaimana kita ketahui bersama, ada talak sharih ya, ada talak kinayah, ada talak sharih, ada talak kinayah. Ini juga harus diketahui oleh kita semuanya. Ya paling tidak bacalah artikel-artikelnya, apa yang disebut dengan talak sharih, itu talak yang langsung disebut oleh suaminya, aku talak kamu dan seterusnya. Kalau talak kinayah, ya namanya kinayah ya, kiasan. Itu juga kalau kiasan
Ya tentu kata para ulama ini memerlukan niat daripada yang mengucapkannya. Ya misalnya suaminya bilang karena emosi, karena apa, yaudahlah kamu pergi saja, saya tidak membutuhkanmu lagi. Nah katanya, ya udahlah saya tidak ini lagi, tidak berhajat lagi dengan kamu, pergilah begitu. Misal itu kinayah, itu secara lafaz itu tidak lafaz talak. Namun apabila itu diniatkan maka itu jatuh, dan itu termasuk talak kinayah, talak kiasan namanya, talak kiasan. Jadi oleh karena itu hati-hatilah di dalam berucap, berkata dan seterusnya apabila kita sedang kesal, kita sedang marah dan seterusnya, karena tadi kita sebutkan bahtera rumah tangga itu pasti ada gelombang-gelombangnya, bahkan gelombang besar tadi kita sebutkan. Jadi karena itu tolak kiasan atau kinayah ini bergantung pada niat yang menyebutkannya. Apabila dia menyertakan niat ya ketika menyebutkannya, maka itu jatuh talaknya. Begitu juga dengan talak bersyarat. Talak bersyarat ada yang namanya sorih, jelas ya, aku talak kamu katanya suaminya, atau talak kiasan tadi kita sebutkan harus dengan niat. Nah, kemudian ada talak yang bersyarat. Itu talak bersyarat, dan ini disamakan oleh para ulama sebagai sumpah, Dan ini sebagian mengatakan jatuh, sebagian mengatakan tidak jatuh. Namun yang kita pilih tentu jatuh. Nah, jadi misalnya dia bilang karena dia marah lagi, atau karena dia emosi atau apa gitu, atau kenapa ya ada sebab-sebab tertentu lah. Dia bilang kalau kamu pergi lagi ke situ, saya talak kamu gitu. Itu namanya talak bersyarat atau talak sumpah namanya, talak sumpah. Nah, itu kalau niatkan untuk talak, maka itu jatuh talaknya. Tapi kalau hanya niatnya sebagai ancaman saja, ya boleh saja dia ancam-ancam istrinya seperti itu, maka ini tidak jatuh. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan jatuh, tapi intinya adalah bahaya. Jadi oleh karena itu apabila pernah demikian, maka hal tersebut itu cara untuk membebaskan diri daripada talak yang bersyarat tersebut karena dimasukkan dalam sumpah. Maka cara membebaskan diri adalah seperti cara membebaskan diri daripada sumpah, yaitu kafarat sumpah, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau puasa 3 hari. Nah, itu kalau terjadi demikian. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti ini walaupun pembahasannya kadang tidak diperlukan ya, tapi tetap kita memerlukan modal, karena namanya rumah tangga sepanjang hayat kita begitu, itu mesti ada tadi kita sebutkan masalah-masalah yang terkadang kita tidak sengaja atau sengaja itu menyebutkan hal itu sebagai seorang laki-laki, akhirnya kita tidak tahu itu jatuh sebagai talak dan seterusnya. Jadi oleh itu akhwat hadirin semuanya, hal-hal seperti ini ya silahkan dibaca artikel-artikel, dan insyaallah itu banyaklah artikel-artikel, karena ini ilmu asas, ilmu dasar sekali dalam berumah tangga. Jadi oleh itu mesti mengetahui hal-hal seperti ini. Kalau misalnya ada muskil atau tidak paham, atau ada kasus-kasus tertentu pada masing-masing kita, maka silahkan ditanyakan. Kadang mungkin baca artikelnya bersifat umum, tapi kasusnya ini dia bersifat khusus, gitu. Jadi case-case tertentu bagaimana? Silahkan ditanyakan supaya jelas tentunya. Jadi intinya ini adalah ilmu untuk kita membekali diri ya, supaya tidak jatuh di dalam penyesalan. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penyesalan ini ya tentu datang belakangan. Dan apabila kita membaca di paragraf terakhir daripada ucapan beliau rahimahullahu taala, sebelum menyebutkan tipu muslihat atau tipu daya syaitan berikutnya yang ke-8 disebut dalam buku tersebut, kalau kita lihat halaman 304 itu, jadi kata beliau rahimahullahu taala,
Wal maqsud anna an-nasa la budda lahum fi bab at-talaqi min ahadi thalathati abwabin yadkhulunaha. Maksudnya, kata beliau, dalam hal talak ada 3 pintu yang dari salah satunya orang tidak bisa tidak pasti masuk, orang tidak bisa tidak pasti memasukinya. Maksudnya dalam bab talak ini, kata beliau, ada 3 pintu yang pasti salah satunya itu manusia masuk di dalamnya. Kalau tidak 3-3-nya, ya salah satu di antara 3-3-nya. Apa yang pertama? Kata beliau, yang pertama adalah ahaduha babul ilmi wal i'tidal alladhi ba'athallahu ta'ala bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, alladhi ba'athallahu ta'ala bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa syar'ahu lil ummah rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim. Yang pertama adalah pintu ilmu dan keadilan yang dengannya Allah mengutus rasulnya dan mensyariatkannya kepada segenap umat manusia sebagai bentuk rahmat dan ihsan kepada mereka. Ini berarti orang-orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya berdasarkan ilmu. Ini pintu yang pertama. Ada memang orang yang bercerai, orang yang berpisah, memang atas dasar ilmu, atas dasar setelah melakukan jalan-jalan islah, ya, jalan-jalan untuk mempersatukan rumah tangganya, jalan-jalannya semua buntu, gitu ya, tidak ada jalan lain dan seterusnya. Akhirnya ya sudah, ini sepertinya jalan terakhir. Maka itu yang pertama. Ada orang-orang seperti itu. Ini talaknya atas dasar baik-baik, kemudian cara yang baik-baik, dan tentu talaknya talak sunnah, itu sesuai dengan syariat. Itu pintu yang pertama. Ada juga orang seperti ini. Ada juga pintu yang kedua, kata beliau, namun tidak disebut di situ ya di terjemahnya. Wathani babul asar wal aghlal alladhi fihi minal usri wasyiddati wal masyaqqati ma fihi. Jadi kata beliau adalah pintu beban-beban dan belenggu. Ini maksudnya ada orang yang masuk ketika dia mentalak, itu ada mereka masuk kepada pintu yang membebani diri, pintu yang membebani diri. Nah, ya contohnya apa? Ya contohnya ya tadi, talaknya talak kinayah, talaknya talak 3 sekaligus, ya, talaknya talak yang berulang kali yang tadi, itu kan membebani diri. Itu kalau pendapat jumhur dengan menyebutkan istrinya itu talak 3, berarti kan bainunatul kubro, yang tadi kita sebutkan pisahnya adalah pisah besar, yang apabila dia mau bersatu lagi prosesnya panjang, berarti itu memberatkan. Ini ada juga orang yang memberatkan diri masuk ke dalam pintu-pintu seperti ini, memberatkan diri. Ada yang tadi kita sebutkan, pintu yang pertama melalui ilmu, gitu ya, mencoba berdamai, mencoba islah dari banyak hal dan seterusnya, namun tidak juga mendapat jalan keluar, lalu kemudian dia pun menjatuhkan talak satu persatu ya, sesuai dengan sunnah, maksudnya sesuai dengan syariat, dan itu yang disebut dengan pintu ilmu dan keadilan. Ada juga yang tadi serampangan saja, aku talak, kamu talak 3, begitu, dan seterusnya. Ini memberatkan diri, ini pintu memberatkan diri, karena ujung-ujungnya dia juga yang rugi. Kemudian pintu yang ketiga, kata beliau, babul makri wal ihtiyal alladhi fihi minal khida' wat tahayyul wat tala'ub bihududillahi ta'ala wa ittikhadhi ayatihi huzwan ma fihi. Kedua adalah pintu makar dan tipu daya yang di dalamnya penuh pengkhianatan, aksi tipu daya, mempermainkan hukum-hukum Allah serta menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, dan masing-masing pintu selalu dilalui manusia, antara pintu 1, pintu 2 atau pintu 3 yang ini. Ini pintu 3 ya. Cuma tadi pintu 2 tidak disebutkan. Ya. Jadi pintu 3 ini adalah pintu makar dan tipu daya. Seperti tadi Cina buta begitu. Jadi sengaja menikah perempuan supaya mantan suami yang telah mentalak 3-nya tadi itu bisa bersatu lagi dengannya. Akhirnya ya dia hanya akad sebentar, lalu kemudian ya sudah ditalak saja.
Maka ini juga ada orang yang masuk ke dalam pintu-pintu seperti ini. Maka pintu ini beliau sebutkan pintu makar dan tipu daya. Jadi pintu yang pertama pintu ilmu dan keadilan, pintu yang kedua adalah pintu beban memberatkan, pintu yang ketiga adalah pintu makar dan tipu daya. Ini pintu-pintu yang salah satunya pasti dimasuki oleh orang-orang yang mentalak istrinya. Namun lagi-lagi ini adalah ilmu saja ya, ilmu saja, tidak untuk dipraktikkan dalam waktu dekat. Berarti dalam waktu tidak ya. Jadi naudzubillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala gitu kan menjaga rumah tangga kita dan menyatukan kita dalam keadaan bahagia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam kebahagiaan di dunia, Allah menyatukan kita dengan keluarga kita di akhirat dalam keadaan bahagia di surganya. Taib, itu dia terkait dengan talak ini. Maka sekali lagi berhati-hatilah, jangan serampangan, pikir panjang, dan lagi-lagi kita sebutkan bahwa rumah tangga ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya betul-betul kita syukuri adanya istri, adanya anak, adanya suami. Itu adalah bentuk daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jaga baik-baik, dengan sebab nikmat tersebut muncul nikmat-nikmat yang lainnya. Karena kita menikah, itu muncul rezeki-rezeki yang lain. Kemudian karena kita ada anak, muncul rezeki-rezeki yang lain. Ya, jangan pikir dengan dia pisah dengan cerai dan seterusnya, jangan pikir nanti dia pikirannya rezekinya atau karirnya atau apalah begitu ya lebih lancar lagi dan seterusnya. Ya, tidak juga demikian. Ya, jadi oleh karena itu bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasangan istri atau suami kemudian anak, dan pertahankanlah itu dengan cara tentu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pernah kita sebutkan, kehidupan ini sebentar saja, maka sekali lagi dengan sebentarnya kehidupan ini maksimalkan dengan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah bahtera yang kita sama-sama mengkayuh begitu dari perairan satu ke perairan yang lain, dari lautan satu ke lautan yang lain, maka pada waktu dan masanya kita akan mendarat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harapkan daratan yang kita mendarat di atasnya itu adalah daratan kebahagiaan setelah laluan yang cukup panjang yang kita lalui dari bahtera tersebut, yaitu kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dia. Kemudian kita melihat selanjutnya adalah tipu daya berikutnya oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, wa min makayidihi allati kada bihal islamu wa ahluh, wa min makayidihi allati kada biha al islam wa ahluh al hiyal wal makar wal khida' alladhi yatadamman tahlil ma harramahu Allah wa isqat ma faradahu Allah wa mudadatuhu fi amrihi wa nahyihi, wa hiya min ar-ra'yi al-batil alladhi ittafaqa as-salafu ala dhammihi. Dan diberikan judul di situ adalah tipu daya berikutnya adalah siasat atau at-tahayyul. Ini ya tipu daya siasat gitu. Maksudnya apa? Kata beliau, di antara tipu daya syaitan yang lain yang dengannya ia menipu Islam dan para pemeluknya adalah, kata beliau, al-hiyal wal makar, siasat, makar dan penipuan yang mengandung penghalalan apa yang diharamkan Allah dan membebaskan diri dari kewajiban serta menentang apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Dan semua itu termasuk ar-ra'yu al-batil, pendapat keliru yang disepakati oleh para salaf untuk mencacinya. Maksudnya yang disepakati akan tercela perbuatan tersebut, yaitu al-hiyal, at-tahayyul. At-tahayyul bahasanya ya akal-akalan. Nanti beliau sebutkan di antara contoh akal-akalan bagaimana manusia akal-akalannya mensiasati supaya riba itu tidak menjadi haram kononnya, dan seterusnya. Tapi beliau menyampaikan muqaddimah ya secara umum
bahwasanya akal-akalan dalam syariat ini adalah bagian daripada tipu daya syaitan. Bagian daripada tipu daya syaitan. Jadi betapa banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam tipu-tipu daya syaitan seperti ini. Tipu-tipu daya syaitan seperti ini. Jadi ini juga bagian daripada makayid atau makar, tipu daya syaitan. Kata beliau kepada orang Islam, Islam dan orang-orangnya. Ini berarti banyak di antara orang-orang Islam yang terjerumus di dalamnya. Dan ini tidak lain adalah syubhat. Tidak lain adalah syubhat yang ya tentu kita sering mengingatkan diri kita ya di majelis ini dan juga di tempat lain agar kita selalu menjauhinya. Dan itu sumbernya adalah ya orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap berilmu. Lalu kemudian ilmu tersebut digunakan untuk membuat tipu daya, siasat akal-akalan. Ya, seperti tadi riba, dan nanti beliau akan bahas. Lalu kemudian juga minuman keras, atau juga mungkin hal-hal yang yang bersifat maksiat. Itu pun banyak siasat-siasatnya, akal-akalannya. Ya contoh ringan saja begitu kan, rokok. Contoh ringan saja rokok. Ya, mereka berdalil bahwasanya rokok itu kata para ulama dahulu ya, itu hukumnya makruh gitu. Sampai sekarang pun dipegangnya hukumnya makruh. Akhirnya tidak sedikit di antara mereka, ya tentu kalau kita melihat di YouTube ya dan seterusnya, itu tidak sedikit daripada kiai-kiai aswaja itu selalu merokok. Ya kenapa ya? Karena berpegang selalu makruh ya. Dan itu ya bagian daripada tahayul, siasat, akal-akalan supaya lancar merokoknya. Padahal kalau kita mau jujur terkait dengan rokok, ya mungkin saja, dan itu yang disebut oleh sebagian ulama sekarang, bahwa ulama terdahulu, ya ulama zaman dahulu, kenapa menyebutkan rokok itu makruh? Ya, kenapa? Karena sebatas itulah research mereka terkait dengan mudarat yang dikandung oleh rokok. Ya karena dunia kedokteran pada waktu itu kan terbatas. Tidak adalah scan, tidak adalah apalah namanya yang canggih-canggih sekarang, yang kamera yang dilihat paru-parunya bisa dilihat, kan tidak ada. Imam Nawawi contoh misal, zamannya mana ada X-ray atau scan, tidak ada. Oleh karena itu ya, karena beliau mengira-ngira saja gitu kan, akhirnya ya sudah adalah mudaratnya ya. Mungkin sebatas bau-bau saja gitu kan, tapi tidaklah beliau mengetahui secara dalam-dalamnya begitu. Akhirnya ya sudah, dihukumi makruh saja, tidak haram, makruh saja. Karena sampai sebatas begitu dia punya ilmu. Tapi kalau ulama sekarang cek semua lembaga fatwa yang ada, mau online lah, mau tidak online lah, yang muktabar ya di negeri Arab ini khususnya. Ini tidak ada yang menyatakan makruh lagi, tidak ada. Ya kenapa? Karena sudah jelas ya, sudah jelas, penelitiannya sudah jelas, akan mudaratnya sudah jelas. Gitu. Report yang mereka dapatkan daripada kedokteran sudah jelas, melalui cek semua dengan kelengkapan ilmu dan seterusnya begitu. Maka tidak ada mereka menyebutkan makruh lagi. Sudah jelas, sudah haram. Sudah jelas. Kenapa? Karena ilmu yang sampai padanya jelas. Jadi tidak ada kira-kira lagi. Maka ulama-ulama terdahulu ya tidak salah juga, karena kira-kira. Nah, tidak sampai kepada mereka ilmunya bahwasanya mudaratnya sampai demikian. Coba dipaparkan kepada Imam Nawawi hasil daripada scan lah, bagaimana paru-paru yang merokok ini hitam legam dan seterusnya, dan bagaimana itu ya pasti yakinlah Imam Nawawi akan mengharamkan gitu. Tapi ya namanya juga siasat ya, nama juga akal-akalan untuk memperlancar amaliyat rokok tadi, ya akhirnya dia mati-mati pegang juga yang namanya pendapat makruh. Ya padahal makruh sendiri kan tidak disukai maknanya. Ya kalau sudah tidak disukai, lalu bagaimana seorang itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disukai? Itu kadang-kadang tidak masuk akal. Yang pernah kita sebutkan juga, kadang-kadang kita ini
di akhir zaman ya, sekarang ini melakukan sesuatu amalan berdasarkan dalil yang pernah kita sebutkan. Dalilnya apa? Dalilnya makruh. Meninggalkan suatu amalan berdasarkan dalilnya sunnah. Gitu dia. Yang ini pernah kita sebutkan juga ya. Merokoklah lagi-lagi merokok. Contoh merokok. Kenapa merokok gitu? Kan makruh katanya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Langsunglah dia tidak zikir dulu, tidak wirid dulu, apalagi sholat sunnah gitu. Kenapa tidak sholat sunnah? Itu kan sunnah katanya. Itu dia. Zaman sekarang begitu terbalik ya. Melakukan suatu pelanggaran atau melakukan sesuatu ya karena dalilnya makruh, dalilnya tidak disukai, malah dia lakukan gitu. Kenapa ditinggalkan suatu amalan yang jelas-jelas sunnah? Dalilnya sunnah begitu. Ini kadang-kadang logikanya tak masuk. Tapi ya begitulah akhir zaman ini. Itu namanya siasat. Itu namanya tahayul, dan itu sangat-sangat ringan sekali. Sangat-sangat ringan, levelnya ringan, dan gitu banyak sekali hal-hal yang masuk terjerumus ke dalamnya. Ya banyak juga. Nah, ini masuk ke dalam syubhat. Masuk ke dalam syubhat. Ada juga kaum wanita ya, syubhatnya. Kaum wanita ada syubhatnya. Dibilang ini kalau kita bahas syubhat tak terbatas ya, karena bagian daripada tipu akal-akalan seorang itu dalam syariat, itu adalah syubhat itu sendiri. Nah, jadi katanya istri itu tugasnya adalah melayani suami saja, gitu kan? Katanya tidak masak, tidak mencuci, tidak apa dan semuanya. Terus kemudian kalau ditanya lagi, kok kenapa? Karena tidak ada dalilnya katanya. Bab ini pandai pula. Itu namanya siasat. Padahal bab-bab dalil secara umum yang menyatakan itu masuk dalam kategori pelayanan suami dan seterusnya, itu masuk. Tapi yang namanya ada sebagian gitu ya, yang error lah otaknya. Ini bagian daripada siasat. Dan juga siasat-siasat lain yang terkait dengan hak masing-masing gitu kan, hak istri, suami dan seterusnya. Ini juga hendaknya betul-betul kita isi diri dengan ilmu, isi diri dengan iman, isi diri dengan keadilan gitu ya, dalam kita bermuamalah gitu. Jadi terkait dengan hak ya ukurannya lebih baik hak kita diambil ya, daripada kita mengambil hak orang. Karena nanti kalau hak kita diambil kan ujungnya bisa kita ambil nanti di akhirat. Tapi kalau kita ambil hak orang ya tentu ujung-ujungnya kita akan diambil pula, dan itu akan merugikan kita nanti di akhirat. Jadi ini selayang pandang saja terkait dengan siasat atau tipu daya atau akal-akalan untuk mengakali syariat ini supaya dia terbebas ya, supaya dia bisa melakukan sesuai dengan keinginannya. Dalil yang selemah-lemah dalil yang lemah selemah-lemahnya itu kadang bisa menjadi dalil yang kuat versi dia. Gitu. Ini juga bagian daripada akal-akalan. Apalagi banyaklah, ini masuk dalam kategori syubhat ya, akal-akalan. Tapi kalau kita melihat di situ, kata beliau rahimahullahu taala, wa ra'yun yukhalifu an-nusus wa tashhadu lahu bil abtal wal ihdar fa huwa alladhi dhammuhu wa ankaruhu. Dan semua itu termasuk ra'yu batil, pendapat keliru yang disepakati oleh para ulama salaf, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian pendapat ada dua macam. Kata beliau, pendapat ada dua macam. Pertama, pendapat yang sesuai dengan nas, wahyu, dan nas itu mengakui serta membenarkannya. Inilah pendapat yang diakui oleh para salaf dan mereka melakukannya. Kedua, pendapat yang bertentangan dengan nas-nas, dan nas itu bersaksi atas kebatilan dan kehancurannya. Inilah pendapat yang mereka cela dan ingkari. Namanya juga pendapat ya. Ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Pendapat yang benar yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada,
kemudian pendapat yang salah ya tentu menyelisihi dalil-dalil yang ada. Taib. Kemudian selanjutnya demikian pula halnya dengan siasat. Ya, siasat di sini maksudnya akal-akalan ya dalam syariat. Ya, termasuk akal-akalan dalam syariat yang pernah kita sebutkan adalah mencari pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Itu juga bagian daripada akal-akalan seseorang. Dia tanya kepada ustadznya nih, pendapatnya haram. Ya mungkin kalau pendapat yang ustadz lain agak-agak ringan sedikit, makruh lah gitu. Rupanya makruh betul. Tapi dia tidak puas, siapa tahu ada yang mubah gitu kan. Dicarinya yang mubah. Itu namanya tatabbu' ar-rukhas. Man tatabba'a rukhasil ulama tazandaq, kata para ulama. Jadi barang siapa yang mencari-cari hukum-hukum keringanan-keringanan daripada para ulama, itu dia masuk ke dalam zindik. Itu hati-hati. Demikian pula halnya dengan siasat, ada dua macam kata beliau. Pertama, jenis siasat, maksud akal-akalannya, yang ia digunakan sebagai sarana untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, membebaskan diri dari yang haram, memperjuangkan kebenaran atas orang zalim yang melarangnya, serta membebaskan orang yang dizalimi dari tangan orang yang zalim dan aniaya. Siasat jenis ini adalah siasat yang pelaku dan yang mengajarkannya diganjar dengan pahala. Siasat akal-akalan, tapi akal-akal yang baik. Ya, ini gimana contohnya lah? Ini yang jelas ya seperti kata beliau ini, menolong orang gitu kan, ya pasti ada siasatnya, pasti ada akal-akalnya, pasti ada strateginya lah begitu. Pasti ada strategi. Ini strateginya begini ya supaya orang itu ditolong, orang itu tertolong, membantu orang dan seterusnya. Ini insyaallah difahami. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis siasat untuk meninggalkan kewajiban. Ini yang menjadi tipu daya syaitan, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan orang yang dizalimi sebagai orang zalim sebagai orang yang dizalimi, yang benar sebagai kebatilan, yang batil sebagai kebenaran. Tercelanya jenis siasat ini disepakati oleh para salaf. Ini juga ini yang kita bahas sebagai poinnya. Jadi oleh karena itu sami'na wa ata'na. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi insyaallah dengan kita mengikuti manhaj salaf, metode beragama salaf, merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in yang dipuji oleh Nabi SAW, ya tentu ini insyaallah akan menyelamatkan kita dalam kehidupan. Terlebih lagi dalam keadaan yang dunia akhir zaman ini tidak jelas ya, apalagi dengan dunia internet dan seterusnya makin tak jelas lagi. Dan itu kalau seorang itu tidak memiliki fondasi dasar dalam memilih agama, maka dia akan terombang-ambing. Jadi bukan masanya lagi orang yang mengatakan itu sudahlah, saya tidak ikut ini, tidak ikut itu, tidak ada. Jadi ketika dia mengucapkan saya tidak ikut ini dan saya tidak ikut itu, berarti dia ada yang diikuti. Betul tidak? Itu dia, itu kaedahnya. Sebab itulah syaitan itu pandai. Jadi dilihatnya mana yang betul nih, Muhammadiyah kah atau NU kah atau Salafi kah, Wahabi kah atau siapa ini, Hizbut Tahrir lah atau apa, banyak kelompok-kelompok yang ada kan. Menurut dia lah itu semua kelompok gitu. Sudahlah, saya tidak ikut apa-apalah begitu. Nah itu ingat, itu bahaya. Itu siapa tahu itu adalah jalan syaitan untuk lebih mudah lagi syaitan untuk mempermainkannya. Karena ketika dia kosong, maka ya tentu ya sangat mudah syaitan untuk mempermainkan orang itu. Jadi oleh itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, minta agar hati ini ditetapkan di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umroh, tempat-tempat mustajab gitu ya, di multazam lah, tempat-tempat mustajab lah. Itu waktu-waktu mustajab juga minta betul-betul pada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, betul-betul jalan ini pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu, dan banyak buktinya. Tapi adapun tidak tulus dalam berdoa, lalu kemudian juga tidak ikhlas,
untuk mengikuti ajaran ini masih berat juga dalam mengikuti agama, susah mau tunduk, susah mau patuh ya bagaimana mau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sudah sebutkan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dari diri kita dulu mau berubah. Dari diri kita dulu mau mencari kebenaran begitu. Ya, jadi kebenaran itu tidak bisa datang sendiri simsalabim gitu saja, tidak ada. Jadi ada keinginan dulu, doa dan seterusnya. Lalu kemudian dengan caranya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita jalan-jalan tersebut. Dengan teman tiba-tiba kita berjumpa gitu kan, dengan link gitu kan tiba-tiba boleh saja. Nah, kebalikannya juga kalau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mudah. Tiba-tiba niatnya baik lah gitu ya, buka internet gitu ya, buka Facebook apa. Tapi karena dia disesatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali dibalikkan hatinya, muncullah link yang macam-macam. Gitu. Itu pun sangat mudah bagi Allah. Jadi sebagaimana Allah mudahkan orang mendapat petunjuk, begitu juga Allah mudahkan orang untuk mendapatkan kebatilan, kesesatan dan seterusnya. Nah, bagi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas jalannya, di atas ketaatan kepadanya, dan diberikan taufik untuk menjalankan yang hak, dan diberikan taufik untuk menjauhi segala bentuk kebatilan. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan hal ini, syaitan ya tentu dalam menjalankan tipu-tipu dayanya, terutama terkait dengan siasat akal-akalan ini ya banyak caranya. Apalagi tadi kita sebutkan wasilah yang ada di zaman kita ini sangat banyak sekali, terutama wasilah internet. Tidak ada di antara kita melainkan mempunyai handphone, dan kemudian juga tidak ada di antara kita melainkan mengikuti media sosial yang ada. Maka itu adalah sarana terbesar syaitan untuk menancapkan syubhat-syubhatnya, dan juga sekaligus sarana hidayah juga. Jadi ada dua mata di situ, ada mata yang beracun, ada mata yang petunjuk tentunya. Ini pintar-pintar kita dalam memilah dan memilih terkait dengan dua mata tersebut ya, dengan ilmu dan iman. Insyaallah biidznillah taala, dengan keinginan untuk berubah juga biidznillah taala kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kiranya sampai di sini juga kajian kita untuk saat ini, dan tentu kita ingatkan kepada kita semuanya ya untuk melihat dan memperhatikan kita punya waktu. Ya, ini juga waktu adalah bagian daripada celah syaitan untuk memperdaya Bani Adam. Ya, jadi kalau waktunya itu bermanfaat, ya tentu celahnya makin sempit. Tapi kalau waktunya itu banyak, ya tentu banyak untuk tidak berfaedah, ya tentu itu pasti tipu-tipu dayanya itu makin merajalela. Ya, lagi-lagi kita sebutkan handphone ini ini adalah waktu yang syaitan sangat-sangat suka sekali ya, karena sudah jelas yang namanya handphone, yang namanya video ini paling lama katanya ditonton atau dilihat itu paling 5 menit saja, itu udah banyak dah begitu kan. Nah, selebihnya itu kemana? Itu dia punya pertanyaan. Jadi itu kemananya ya, syaitan itu pasti pandai menunjukkan jalan-jalan kemananya itu sangat-sangat lihai. Lebih lagi belum lagi terkait dengan game-game gitu. Game-game ini juga sangat-sangat meresahkan di zaman sekarang ini. Itu waktunya sudah habis dan seterusnya, itu pun tidak dirasakan oleh sebagian orang yang menikmatinya. Ini semua adalah siasat syaitan, dan apabila orang itu sudah tenggelam mengisi waktunya dengan atau enjoy dengan isi waktu yang tidak bermanfaat, ya maka tentu tipu-tipu daya syaitan yang lain sangat-sangat mudah untuk masuk. Ya seperti ini, siasat lah, tipu daya lah, akal-akalan lah, ngeyel lah, itu pasti akan masuk. Dinasihati itu pasti akan susah. Contoh saja misalnya orang hobi mancing gitu ya.
Orang hobi mancing. Itu dinasihati gimana itu? Itu coba saja itu untuk menasihati orang hobi mancing. Ya sudahlah, kita nih kajian lah hari ini gitu. Allah, tapi ini cuaca ini menguntungkan bagi gitu kan. Silakan kiaskan kepada hobi-hobi yang lain lah, gitu kan. Ya, kalau hobi bola sih paling turnamen saja ya, 1-2 kali lah begitu. Tapi kalau hobi lain, itu masalah itu mancing. Apa kita ingatkan juga, mungkin sedikit di antara orang sini, di negeri kita main catur. Itu habis waktunya di situ. Itu main catur. Itu apalagi sekarang ini udah pandai pula caturnya online. Kalau di kampung, itu caturnya itu offline, jadi musuhnya pun tetangga, gitu kan? Tapi kalau sekarang caturnya online, musuhnya dari mana-mana musuhnya. Itu banyak juga yang habis waktunya, sehingga kalau dinasihati mereka-mereka yang jadi seperti itu ngeyel dia. Kalau udah ngeyel, maka akal-akalan ke dalam syariat pun masuk. Itu hati-hati. Oleh karena itu muhasabah diri ya, itu sangat-sangat diperlukan. Dan lagi-lagi kita ingatkan, nasihat yang terbaik pada diri kita adalah diri kita sendiri menasihati diri kita. Itu dia. Dengan muhasabah, maka insya Allah kita bisa menasihati diri kita, dan insya Allah dengan itu kita ada keinginan kuat untuk merubah diri, lalu kemudian biidznillah ta'ala Allah akan merubah kita. Baik, sekiranya sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjauhkan kita dari segala fitnah baik yang zahir maupun yang batin, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan di akhirat nantinya di dalam surganya sebagaimana kita dikumpulkan sama-sama di dunia ini dalam keadaan bahagia. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.